Semua orang, teman-temanku, pasti menginginkan selalu berpikiran positif, ya, dan menghindari pikiran negatif. Tapi tidak semua orang juga bisa untuk mengarah ke pikiran positif. Nah, kali ini teman-teman, ini yang akan kita bahas. Bagaimana cara melatih dan menumbuhkan rasa pikiran positif. Cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Ya, baik di Sabang sampai Merauke dan juga di mancanegara. Ya, ketemu lagi dengan Herman Sitorus ya di channel yang luar biasa ini. Nah, teman-temanku yang sangat saya cintai ya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara melatih dan menumbuhkan rasa positif. Nah, sebelum kita lanjut teman-temanku, yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke teman-temanku. Nah, seperti yang kita bahas di awal tadi ya, tidak semua orang bisa berpikiran positif. Oke? Kebanyakan teman-temanku ya, saya juga begitu pada saat dahulu. Selalu berpikiran negatif kepada semua orang. Ya. Kadang-kadang ya di kompleks suatu perumahan gitu ya, ada tetangga kita yang beli TV, pikiran kita negatif. Mungkin itu hasil dari korupsi ya. Ya, itu mungkin hasil entah gimana gitu. Jadi semua berpikiran negatif. Capek loh teman-teman gue ya. Capek gimana bang? Ya capek. Kita berpikiran jelek dan negatif aja kepada semua orang. Itu membuat imun tubuh kita terasa lemah loh teman-teman gula. Nah, kenapa kita nggak belajar berpikiran positif? Ya cuma masalahnya tidak segampang itu teman-teman. Nah, ini akan saya berikan trik ya, atau cara melatih dan menumbuhkan rasa pikiran selalu positif. Ya, nanti teman-temanku bisa praktekkan ini. Oke, langsung aja. Yang pertama, mulai membangun cara berpikir optimisme. Ya. Nah, kita selalu belajar untuk membangun optimis. Nah, kalau kalian berada misalnya di suatu kantor atau pekerjaan, bangun aja selalu jiwa optimis. Ya. Apapun itu jabatan dan profesi Anda. Katakan selalu dalam hati, saya bisa melakukan pekerjaan ini. Saya akan selesaikan pekerjaan ini sesuai dengan target yang sudah diberikan oleh atasan atau perusahaan kepada saya. Ya, berpikir optimis. Contoh lagi berpikir optimis. Saya akan membeli mobil pada tahun ini. Saya yakin saya bisa. Saya bisa membeli rumah tahun ini. Saya yakin akan bisa. Tuh, tumbuhkan terus optimis dalam pikiran kita, sehingga nanti akan mengurangi pikiran-pikiran negatif yang selama ini memasuki pikiran kita, teman-temanku. Coba dipraktikkan. Ya, coba belajar untuk mempraktikkan kata-kata yang positif. Saya bisa, saya mampu, saya akan lakukan itu tepat waktu. Ya, hindari kata-kata yang sifatnya negatif. Contohnya, saya tidak bisa itu. Itu terasa berat bagi saya. Nah, dengan terbiasa kalian mengucapkan kata-kata yang positif, itu dan salah satu untuk membangun optimisme. Kalau kalian sudah menumbuhkan rasa optimis dalam diri, itu akan menumbuhkan rasa pikiran positif, teman-temanku. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, coba untuk lebih sering tersenyum. Wah, bang, kalau sering tersenyum sendirian nanti dikatakan orang gila gitu. Nggak begitu juga teman-temanku ya. Dan kan pula nggak ada orang, ya kita tersenyum. Berjalan sendirian kita tersenyum, nanti dipikir orang kita orang gila. Tapi berikan smile dan senyum kepada setiap orang yang kita jumpai. Contohnya gini, senyum. Apa kabar bang? Apa kabar bu? Dengan senyum. Kalau kita lagi masuk ke kantor, apa kabar Ira? Apa kabar Yudi? Dengan berikan senyuman yang indah. Kenapa? Senyuman ini bisa membangkitkan nilai-nilai positif loh teman-temanku ya. Kenapa? Itu sudah penelitian loh teman-temanku ya.
bahwasanya dengan seringnya kita tersenyum, ya, itu bisa membuat pikiran kita positif. Coba kalau kalian setiap saat merenggut aja, gitu, atau kalian selalu murung aja, ya, bisa nggak pikiran positifnya tumbuh? Kalau kalian sering mengomel, ya, kemudian mukanya cemberut aja begini, kayak jam 12, ya nggak akan bisa. Ya itu selalu berpikiran, ya, selalu tersenyum. Setiap yang kita jumpai, berikan senyuman yang indah. Itu akan membangkitkan teman-teman nilai positif di diri kita. Oke, yang ketiga ialah selalu perhatikan dan catat hal-hal yang bisa membuat kalian bahagia. Saya ulangi lagi. Selalu perhatikan dan catat hal-hal apa aja yang sudah membuat Anda bahagia. Oke? Contoh, Anda suka nongkrong di kopi, di tempat ngopi gitu, ya, itu bisa membuat Anda bahagia misalnya. Nah, kenapa nggak Anda ulangi? Contoh yang kedua, Anda senang misalnya untuk refreshing ke tempat-tempat misalnya pemandian, ya, contohnya kalau di Medan ada Danau Toba gitu, ya, ada misalnya pemandian Pariban gitu. Nah, kalau itu yang membuat bisa Anda bahagia, ulangi lagi. Kenapa? Itu bisa membangkitkan positif, nilai positif. Ketimbang kalian memikirkan hal-hal yang tidak penting, yang ujungnya jadi negatif, maka ulangi aja lagi apa-apa yang membuat kalian bisa bahagia. Itu aja teman trik, ya, 3 cara yang saya lakukan. Coba ini dilakukan teman-temanku. Insya Allah kalian bisa, ya, kalian bisa untuk pelan-pelan berpikir positif. Yang selama ini mungkin teman-teman selalu berpikiran negatif kepada orang, atau berpikiran negatif kepada hal-hal yang di sekitar Anda. Dengan Anda lakukan 3 trik ini, insya Allah Anda akan bisa berpikir positif secara pelan-pelan. Saya ulangi lagi caranya, ya. Yang pertama ialah membangun cara berpikir optimisme. Yang kedua, lebih sering tersenyum. Yang ketiga, catat atau perhatikan hal-hal yang selama ini yang bisa membuat Anda bahagia. Oke teman-temanku, ya, semoga video yang singkat ini, ya, bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-teman semuanya, dan menjadi ladang ibadah bagi saya. Jika Anda setuju dan bahagia dengan video ini, berikan komen di bawah ini, atau like video channel ini. Kalau Anda tidak senang dan tidak bahagia, berikan juga komen. Karena sifatnya ialah kita sharing. Saya tidak ada mengajari, saya tidak ada menggurui teman-temanku. Ini adalah murni kita diskusi, dan saya sampaikan pengetahuan dan pengalaman yang telah lalu saya lakukan selama ini. Oke teman-temanku, ya, sekian dari saya, Herman Sitorus. Cayo, semangat!